Oke, baik, selamat sore. Sore. Di sore hari ini kita akan menaikkan perkuliahan kita. Namun alangkah baiknya sebelum kita menaikkan aktivitas kita di sore hari ini, saya minta salah satu teman untuk membawa kita dalam doa agar proses perkuliahan kita di sore hari ini bisa berjalan dengan sesuai dengan kehendak. Ya, dan yang bersedia disilakan. Ya, sebelum kita memulai mengajar, izinkan saya untuk membawakan secara agama Katolik. Mari berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih yang sudah bersedia. Oke, namun sebelum kita mulai materi kita di sore hari ini, kita mau panggil absen dulu satu-satu ya. Jadi pada yang harus maju supaya jangan mau tanya. Oke, panggil absen satu-satu. Ersilio Yaton, Hadir. Nathanael Lukas, Hadir. Farhan Ginuga. Hadir. Oke, so selesai penjelasan toh. Oke, jadi sekarang terang masuk di materi Jo. Oke. Di sore hari ini terang materi yaitu konsep dasar jaringan komputer. Ada yang masih tahu apa itu konsep dasar jaringan komputer? Belum, Ner. Oke, di sini ada pengantar yaitu pengantar model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi diganti dengan sekumpulan komputer yang terpisah tetapi saling berhubungan. Sistem ini disebut jaringan komputer. Ini kan bilang biar berpisah tapi saling terhubung, itu berarti orang komputer biar mau kita bisa satu dengan lain tetap saling terkonek yaitu dalam suatu jaringan, itu disebut jaringan komputer yaitu atau disebut komputer network. Sini jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu jaringan bila keduanya saling bertukar informasi. Ya, orang saling bertukar informasi berarti bukan orang komputer satu sudah begini untuk berkomunikasi. Anda, yaitu orang perlu dua komputer atau lebih dari dua komputer itu. Itu disebut saling bertukar informasi. Oke, di sini kita masuk dalam konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, aplikasi dan perangkat secara bersama-sama. Jaringan komputer dapat diartikan juga sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berbeda dengan berbagai lokasi yang terdiri lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Berarti orang saling berhubungan itu bukan berarti cuma komputer di sini jadi salah satunya ada. Biar satu di Tondano, satu di Manado, pun dalam bentuk dalam sebuah mengkoneksikan dalam suatu jaringan itu orang bisa berbagi data. Yang penting dua komputer itu saling terhubung walaupun kita di sini di Tondano, satu di Jakarta kah, di mana kah, itu tuh saling bertukar informasi atau saling melakukan berhubungan interaksi dalam sebuah jaringan komputer. Oke, di sini ada tujuan membangun jaringan komputer. Tujuan membangun jaringan komputer adalah dibangun untuk membawa informasi secara tepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim transmitter maupun sisi penerima yaitu receiver melakukan media komunikasi. Orang macam mau kirim data bagi orang
Ini ada kendala berarti itu jaringan bagus begitu, bagus. Ini ada kendala berarti itu jaringannya orang bilang bagus lah. Jadi ini ada kendala muta patah-patah. Di sini ada kendala. Kendala yang muncul adalah pada media komunikasi misalnya ada bermanfaat fasilitas komunikasi yang tersedia, bagaimana memanfaat jaringan komunikasi lebih efektif dan efisien, serta masih terdapatnya berbagai macam gangguan saat data ditransmisikan. Contohnya misalnya orang mau kirim data terus tumpai jaringan internet kurang bagus begitu. Di situ kan terjadinya kesalahsambungan untuk mengirimkan data. Jadi di situ ada kendala-kendala yang akan muncul jika terjadinya gangguan jaringan begitu. Oke. Sini ada manfaat jaringan komputer. Di sini ada manfaat membantu perusahaan dalam melayani pelanggan yang efektif. Di sini kan macam contoh Lazada begitu dong. Lazada itu kan salah satu perusahaan online begitu, jual-jual beli online. Di situ kan orang juga menggunakan jaringan komputer supaya orang sebagai pelanggan atau orang sebagai pengguna atau media bisa menggunakan aplikasi itu dengan baik. Di sini ada perangkat keras jaringan. Terdapat dua hal penting dalam membentuk perangkat keras jaringan komputer, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Teknologi transmisi dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan broadhead dan jaringan point to point. Kalau jaringan point to point itu dia misalnya jaringan cuma untuk orang di jaringan sebelah untuk macam jaringan satu dengan jaringan yang lain. Contohnya itu jaringan point to point terdiri dari sejumlah pasangan komputer yang ada dalam jaringan komputer. Itu dia macam dari komputer satu ke komputer yang lain. Di sini contoh jaringan broadhead memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua komputer yang ada pada jaringan tersebut. Di sini berarti komputer mana saja yang terhubung di satu jaringan itu berarti kita saling berkomunikasi. Oke. Di sini berdasarkan jarak dan area kerjanya jaringan komputer dibedakan dalam 3 kelompok. Sini ada yang tahu apa itu berdasarkan jarak area kerja jaringan komputer dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu 1 LAN, kedua MAN, yang ketiga WAN. Ada yang tahu apa itu LAN? Kurang tahu bener. Masa bisa bagi ini belum tahu apa itu LAN? So lupa bener. Di sini saya menjelaskan apa itu LAN. LAN itu adalah lokal area network. Di sini lokal area network atau LAN disebutkan LAN digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi dalam suatu perusahaan yang menggunakan peralatan secara bersama-sama dan saling berkaitan informasi. Cara untuk menguraikan bagaimana komputer terhubung dalam suatu jaringan komputer dikenal dengan istilah topologi. Di sini maksud apa itu topologi? Enggak bener. Topologi itu ada macam-macam topologi. Contohnya topologi bus, ring, dan star. Di sini topologi bus. Sini saya menjelaskan ambil salah satu dari 3 itu dari bus, ring, star. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang topologi bus dan penjelasan. Topologi ini menghubungkan komputer secara berantai menggunakan perantaran kabel tunggal. Contohnya itu macam dia cuma satu arah, macam dia mengirimkan macam kalau topologi bus ini dia mengirimkan data macam antrian begitu. Jadi dia cuma dari macam contoh macam ada 5 komputer. Dia mau kirim data itu bukan berarti dia kirim satu kali kirim itu semua. Tidak, dia kirim itu macam 7 komputer, dia kirim komputer 1 dulu baru sudah tersambung ke komputer 2. Itu dia gunanya topologi bus. Di sini tadi kan itu LAN. Ini sekarang MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Ada yang tahu Metropolitan Area Network atau disingkatkan sebagai MAN? Ada yang tahu itu? Ada yang tahu kan enggak? Enggak.
Di sini man. Man merupakan versi LAN yang mempunyai ukuran lebih besar. Man merupakan alternatif pembuatan jaringan komputer antara kantor dalam suatu kota. Jaringan MAN antara 10 sampai dengan 50 km. Di sini dia macam, contohnya macam kantor di sini di Unima, dia satu di bawah di Tata Ara. Itu dia saling berkaitan atau saling membagi informasi dari kantor sini ke kantor yang bawah. Itu gunanya Metropolitan Area Network atau disingkatkan sebagai MAN. Oke, di sini ada WAN, Wide Area Network. Wide adalah jaringan yang memiliki jarak sangat jauh. Ini berarti orang bilang kalau jauh, luas. Tahu tuh luas? Ya, benar. Karena radiasinya mencakup sebuah negara atau bahkan benua. Dia ini berarti menghubungkan jaringan, berarti bukan cuma khusus di Indonesia saja, tapi dia menghubungkan jaringan di Indonesia dan jaringan di luar negeri. Misalnya di orang saling berkomunikasi, walaupun kita ada di Manado sini, berarti kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri, macam di Amerika, di Thailand begitu, itu orang bisa berkomunikasi. Oke, dari materi tadi mulai dari konsep, tujuan, manfaat, perangkat keras, dan bisa menilai perangkat keras. Ada pertanyaan? Tanya benar. Oke. Nama siapa? Erselio benar. Oke. Benar, itu kelemahan dan kelebihan receiver itu apa itu benar? Oke, makasih. Kelebihan dan kelemahan kan? Iya. Kelebihan dan kelemahan receiver. Mana kan? Tahu. Di sini kan pertama kan jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara cepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim transmitter maupun sisi penerima receiver melalui media komunikasi asing. Kan pertanyaan kan kelebihan dan kelemahan kan? Ya benar. Kalau kelebihan itu receiver ini kan dia sebagai penerima, berarti dari kelebihan terus sebagai penerima itu jaringan juga mesti bagus supaya macam dari sana, dari si pengirim mau kirim data begitu dong. Ya. Orang bisa mau dapat di sini dengan cepatnya begitu. Berarti kalau seandainya ada kelemahan itu, berarti kalau ngelet jaringan kurang bagus atau tempe jaringan kurang memungkinkan, berarti orang macam dari orang mau kirim data begitu lama mau sampai 4 orang. Itu boleh mengerti? Boleh benar. Oke, apa masih ada pertanyaan lagi? Ya, enggak benar. Oke. Jika sudah tidak ada, sini kita lanjut di dari fungsi protokol. Fungsi protokol di sini terbagi atas 6 protokol. Yang pertama, fragmentasi dan reversibility. Yang kedua, encapsulation. Yang ketiga, connection control. Yang keempat, flow control. Yang kelima, error control. Yang keenam, transmisi server. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang flow. Di sini dari 6 ini saya ambil satu job dari fermentasi dan reversibility. Di sini fermentasi adalah sebagai informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data atau pengirim. Reversibility adalah proses menggabungkan lagi paket tersebut menjadi satu paket lengkap atau di penerima. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan? Enggak benar. Oke, jika sudah tidak ada, berarti perkuliahan kita cuma sampai di hari ini saja, sampai di jam ini saja, sampai bertemu di minggu depan. Oke, terima kasih.